Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahirabbil alamin. Jemaah Kampung Takwa asdan rahimakumullah, mari kita lanjutkan lagi masih di surat Asy-Syu'ara. Kemarin kita sudah sampaikan kesudahan dari kaum Ad ya, kaum Nabi Hud ya, yang mereka mendustakan Nabi Hud, lalu Allah hancurkan mereka dengan beberapa ciri-ciri ya. Mereka membangun tanda-tanda di atas gunung, membuat benteng ya, mendustakan Nabi Hud ya, menganggap bahwa apa yang mereka lakukan adalah apa yang diturunkan oleh bapak-bapak mereka ya. Dan mereka merasa nyaman saja, santai-santai saja. Mari kita lanjutkan lagi di ayat yang 141 surat Asy-Syu'ara. Sebelum beraktivitas pagi ya, mungkin ada yang ke Car Free Day. Ada gak Car Free Day lagi corona begini ya? Atau nggak boleh kali berkumpul ya? Atau berkebun dan sebagainya, bercengkrama dengan keluarga. Mari kita buka Al-Quran, sedikit demi sedikit ada yang masuk ke dalam hati kita hingga menjadi amal bagi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kazzabat Tsamudul mursalin. Kaum Tsamud sudah mendustakan rasul-rasul. Nah, siapa kaum Tsamud? Kaum Tsamud adalah kaum yang tinggal di daerah Hijr, antara Syam di utara dan Hijaz di selatan. Berarti mungkin sekarang tuh antara Mekah dengan Masjidil Aqsa lah kira-kira gitu. Nabi Muhammad pernah melalui waktu ke arah perang Tabuk waktu itu. Pernah melalui bekas-bekas reruntuhan kaum ini. Wah, kenapa reruntuhan ya? Berarti sudah habis, sudah diazab. Dan Nabi bersabda bahwa ketika melewati reruntuhan kaum ini jalanlah cepat-cepat, jangan berlama-lama ya. Khawatir azab Allah menimpa kita juga. Nah, ini kita kaum Tsamud. Nah, di sini Allah sebutkan bahwa kazzabat Tsamudul mursalin. Kaum Tsamud itu sudah mendustakan para rasul, padahal yang diutus cuma satu. Kenapa? Karena berarti dia mendustakan seluruh rasul. Jadi kaum itu juga mendustakan seluruh. Apa sih mendustakan? Menganggap Rasul itu bohong gitu. Dan tak peduli dengan peringatan dari Rasulullah SAW. Ya. Kita lanjutkan di ayat selanjutnya 142. Idz qala lahum akhuhum salihun ala tattaqun. Ketika mereka Shalih ya, saudara mereka berkata, yang namanya Shalih, Nabi Soleh lah ya, kita nyebutnya. Ala tattaqun, kenapa engkau tidak bertakwa ya? Kenapa kalian tidak mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala? Ini saudara mereka yaitu Shalih. Dan saudara mereka berarti manusia itu. Bukan malaikat atau jin, tapi manusia. Dan Shalih mengingatkan supaya kaumnya ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa berarti takut juga gitu.
Jangan sampai kehidupan dunia melenakannya gitu. Cuma Kampung Takwa Asten rahimakumullah. Selanjutnya adalah sebentar. Boleh. Kita lanjutkan lagi. Jadi Nabi Soleh mengatakan Allah tatakun. Kenapa engkau tidak bertakwa? Kalian tidak mengapa kalian tidak bertakwa? Kemudian disampaikan 143, Innilakum rasulun amin. Sesungguhnya aku adalah rasul yang terpercaya, yang bisa dipercaya kalian. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa rasul itu ya harusnya dipercaya dari kaumnya gitu. Tidak ditolak. Ini kita lihat redaksinya sama persis dengan rasul-rasul yang disampaikan sebelumnya ini, ya, Nabi Hud, ya. Kemudian beberapa rasul lain. Ini menunjukkan bahwa jalan atau metodenya mirip dan sama, gitu. Menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Innilakum rasulun amin. Ayat selanjutnya 144, Fattaqullaha wa ati'un. Maka takwalah engkau kepada Allah dan taatilah aku. Taatilah orang yang menyeru kepada Allah. Ikutlah aku. Sama kan sebenarnya dengan Rasulullah SAW juga begitu. Nabi Muhammad SAW juga mengatakan, ikutilah aku, ikutilah jalanku, ikutilah jalan para nabi. Karena jalan ini yang sudah terbukti sukses dari dulu sampai sekarang, sudah terbukti sukses dunia akhirat lah. Ya, orang yang mengikuti perintah gaya Rasul, ya, itu sukses itu dunia akhirat. Ya. Apapun yang terjadi pada mereka, dia di ujung akhir ayatnya itu bagus. Walaupun memang ada juga yang ternyata membelot lah ya, seperti kaumnya Nabi Musa, udah dikasih tempat enak dan sebagainya, ketika Nabi Musa pergi malah menyembah sapi, ya. Begitupun salah satu kisah Bani Israel yang cerita tentang hari Sabat, hari Sabtu, ya. Mestinya dia beribadah dan sebagainya, akhirnya nelayan itu pada ngambil ikan, ya. Malah bekerja memenuhi nafsu dunianya. Tapi secara umum bahwa orang yang mengikuti Nabi itu selamat. Ya, inilah yang diingatkan oleh kaum, oleh siapa? Nabi Solih ya.
Kemudian ada kata-kata yang juga selalu diulang-ulang oleh para nabi. Wa ma as'alukum alaihi min ajr. In ajriya illa ala rabbil alamin. Dan aku tidak meminta kepadamu upah. Ya, sesungguhnya upahku adalah dari Rabbul Alamin. Rob semesta alam. Jadi ini standar operasional Nabi itu, begitulah SOP-nya Nabi. Bahwa dia menyampaikan bahwa dia tidak meminta uang, meminta harta, meminta fulus, meminta kekayaan. Yang dia lakukan adalah dia menyampaikan jalan Allah Subhanahu wa taala dan terserah upahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam satu hadis Nabi begini. Bagaimana Nabi itu tidak terlalu bernafsu dengan harta. Memang dia butuh buat kehidupan butuh, tapi tidak terlalu bernafsu dengan harta. Satu kisah di hadis itu disebutkan di Sahih insyaallah. Datanglah harta yang banyak dari Bahrain waktu itu. Kemudian ditanya kepada Nabi, taruh aja di masjid gitu. Tidak disebutkan nih jenis hartanya. Sambil ngeteh tanpa gula. Kalau di Sunda tuh disebutnya, kalau minta orang teh, saya minta teh dikasih tanpa gula gitu. Kalau di Jawa Tengah kan harus pakai gula ya. Nas gitu, panas lagi kental. Begitu apa manis. Kalau di Sunda nggak manis. Kali-kali aja yang di rumah ngopi atau ngeteh. Ini ngeteh. Datang harta dari Bahrain. Kata Nabi, taruh di masjid. Kemudian periwayatnya ini, kalau nggak salah Anas bin Malik yang meriwayatkan, mengatakan, kemudian Nabi sholat tanpa menoleh ke harta itu. Jalan aja Nabi masuk ke masjid langsung sholat. Ini bagaimana seorang nabi memandang harta ya. Tanpa menoleh ke harta itu. Padahal itu bertumpuk banyak dari Bahrain. Waktu itu Bahrain memang sudah ditaklukkan. Kemudian setelah sholat ada orang yang bertanya, bolehkah saya meminta harta itu? Boleh, ambil. Nah, seperlumu diambil. Ada lagi yang mengatakan boleh, ambil, silakan. Boleh, ambil, silakan. Sampai ada Al-Abbas. Al-Abbas itu pamannya Nabi, bapak dari Abdullah bin Abbas. Ya. Wahai Nabi, bolehkah saya ngambil? Boleh. Diambil itu. Barang-barang yang entahlah, nggak disebutin barang-barangnya apa, harta lah pokoknya itu. Kemudian saking beratnya dia nggak bisa nanggung itu, harta itu nggak bisa nanggung, harta berat. Wahai Nabi, tolong kasih tahu orang dong supaya bantuin saya. Kata Nabi, enggak gitu. Atau engkau yang bantuin saya? Enggak, kata Nabi. Ini harta banyak begitu, pengen minta dibantuin juga. Kira-kira ini mah bahasa saya. Pikiran kita mah, ente yang mau ngambil itu minta bantuin orang, ini pikiran saya ya. Nggak tahu kalau pikiran Nabi kan kita nggak tahu. Terjatuh gitu, si Abbas itu terjatuh lagi gitu, banyak hartanya. Wahai Nabi, tolong itu minta orang supaya bantu saya. Enggak, kata Nabi. Atau engkau bantuin saya? 2 kali disebut itu. Enggak, kata Nabi, tidak. Akhirnya dikurangin sama Abbas itu hartanya. Jadi dikurangin sama Abbas, baru bisa diangkat sama dia. Berarti kan banyak. Lalu Abbas pulang dari masjid itu, pulang ke rumahnya. Yang tersisa di situ, yang tersisa di mana, di masjidnya cuma ukuran 1 dirham artinya. Dirhamun. Artinya mungkin nilainya sedikit gitu. Sampai Nabi heran dengan pengennya Abbas terhadap harta gitu. Itu
kisah tentang bagaimana Nabi itu tidak terpengaruh dengan hartanya. Wa ma as'alukum min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin. Aku tidak minta apapun uang dari Anda, harta dari Anda. Enggak, hartaku dari Allah Subhanahu wa taala. Upahku dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatnya udah tinggi. Kadang-kadang kan kita memberi sesuatu kepada orang untuk mendapatkan sesuatu. Yang benar adalah memberi sesuatu pada orang untuk mendapatkan sesuatu dari Allah. Gitu. Ada ujungnya tuh kata-katanya tuh kawan. Kalau nggak ada ujung kata-kata itu, kita terputuslah mengharap pada manusia kan terputus. Sebagus-bagusnya orang kalau mengharap dengan manusia pasti terputus. Ada masa-masanya yang dia tidak bisa memberikan kepada kita. Kembali lagi pada ayat ini, jadi Nabi Sholih mengatakan seperti nabi-nabi lainnya. Maaf, bukan karena harta, bukan. Saya takut kamu itu bakal diazab. Ya. Raufur Rahim kata di ayat lain Nabi Muhammad SAW itu disebutkan yaitu Raufur Rahim, dia berbelas kasih kepada kita umatnya, jangan sampai kita masuk ke dalam azab, mendapat balasan neraka ya. Begitu belas kasih, sangat menginginkan kita itu mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Jangan cuma dilihat dunianya saja gitu. Ya. Kita lanjut lagi. Wa ma as'alukum alaihi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin. Ya. Sesungguhnya balasanku hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahanlah kita terus mengikuti jalan para rasul, jalan yang mungkin penuh perjuangan, ya. Mungkin penuh pengorbanan, ya. Tapi itulah kebahagiaan yang bisa didapat di dunia dan akhirat. Mungkin perlu pengorbanan, betul. Orang membuat bangunan macam-macam keren-keren, kelihatannya dilihat manusia hebat, tapi di mata Allah belum tentu hebat. Ketika kita memberikan sesuatu, ya, bersedekah, berzakat dan sebagainya, mungkin berlomba-lomba, bagi manusia kepikir, wah rugi amat tuh orang ngasih-ngasih. Tapi kita hanya berpikir bahwa Allah akan memberikannya lagi. Dengan cara apa? Dengan cara apapun. Kita nggak tahu. Dengan cara. Mudah-mudahan kita tetap terus menerus mengikuti cara Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, cara para nabi. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.